Sedulur papat limo pancer adalah konsep spiritual dan filosofis yang berasal dari tradisi Jawa. Konsep ini erat kaitannya dengan pandangan kosmologi Jawa, di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki keterkaitan dengan alam semesta, keseimbangan batin, dan keberadaan spiritual. Istilah ini menggambarkan hubungan antara individu dengan elemen-elemen dalam dirinya dan lingkungannya. Penjelasan konsep sedulur papat secara harfiah. Sedulur papat berarti 4 saudara. Keempat saudara ini diartikan sebagai elemen non-fisik atau aspek spiritual yang menyertai setiap manusia sejak lahir. Mereka sering dikaitkan dengan penjaga atau pendamping yang tak terlihat. Dalam tradisi Jawa, sedulur papat adalah 1. Kakang kawah, air ketuban yang keluar saat seseorang dilahirkan. 2. Adi ari-ari, plasenta atau ari-ari. Getih, darah. 4. Puser, tali pusar. Keempat elemen ini diyakini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan harus dihormati sebagai bagian dari keberadaan spiritual. Limo pancer. Pancer adalah pusat kesadaran atau inti diri dari poros. Dalam konsep ini, pancer merujuk pada diri individu, yaitu jiwa atau batin seseorang yang menjadi pusat dari sedulur papat. Dengan demikian, sedulur papat limo pancer menggambarkan keseimbangan antara 4 elemen spiritual di luar diri dengan inti diri, pancer. Sedulur papat sering dipahami sebagai penjaga atau pendamping yang membantu semenjak janin atau bayi dalam alam kandungan, kakang kawah atau air ketuban. Di antaranya menjaga perkembangan janin, melindungi janin dari cedera, infeksi, dan tekanan luar. Arah kakang kawah, timur, kiblat timur. Plasenta atau ari-ari, oksigen dan nutrisi dari tubuh ibu akan dibawa oleh darah dan dialirkan ke dalam plasenta. Setelah itu, asupan tersebut akan ditransfer langsung ke janin melalui tali pusar yang terhubung dari plasenta ke janin. Arah adi ari-ari, barat, kiblat barat. Getih atau darah. Fungsi darah pada janin dan bayi adalah untuk menyebarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membuang limbah dan karbon dioksida. Arah getih, utara, kiblat lor. Puser atau tali pusar. Tali pusar merupakan saluran yang menghubungkan antara bayi dan plasenta, ari-ari, yang tertanam pada rahim ibu. Arah tali pusar, selatan, kiblat kidul. Dalam kehidupan, pancer melambangkan inti roh sejati yang mengendalikan kekuatan, semangat, kecerdikan, dan kesucian yang berasal dari sedulur papat. Lalu, apakah tugas sedulur papat selesai setelah bayi lahir? Tentu tidak. Tugas sedulur papat tidak selesai begitu bayi lahir. Sedulur papat menjadi elemen-elemen yang tidak berwujud. 4 saudara tersebut juga melambangkan 4 nafsu, yaitu nafsu amarah, nafsu supiah, nafsu alwamah, dan nafsu mutmainah. Dulur amarah dianggap sebagai komponen yang menyimbolkan nafsu mudah marah, impulsif, kurang berpikir panjang, dan temperamental, sehingga seringkali mengeluarkan kata-kata atau tindakan yang kurang baik. Komponen ini disimbolkan dengan warna merah. Dulur supiah yang disimbolkan dengan warna kuning. Komponen ini menyimbolkan hasrat untuk cepat berpuas diri dan sombong. Hasrat merasa selalu lebih baik daripada orang lain. Dulur alwamah merupakan komponen yang ingin selalu memuaskan manusia dari kebutuhan primer, berupa kebutuhan perut ke bawah. Hal ini menandakan manusia yang selalu menuntut dalam hal makanan dan kebutuhan akan biologis yang berlebihan. Komponen ini disimbolkan dengan warna hitam. Terakhir adalah dulur mutmainah yang disimbolkan dengan warna putih. Mutmainah merupakan komponen untuk menjaga diri tetap mawas diri dan waspada. Banyak yang menganggap bahwa komponen ini adalah komponen nafsu kebaikan. Namun kebaikan juga dapat menjebak manusia jika tidak diperhitungkan dengan baik.
Jadi sedulur itu mewakili sikap kita masing-masing. Jadi kalau kita suka pamer, berarti saudara Supiah yang dominan. Kalau sikap nafsu kebaikan ya mutmainah yang lebih dominan. Jadi bagaimana kita dikendalikan atau mengendalikan mereka? Jadi mereka menjadi elemen-elemen dalam diri kita atau pendamping. Dalam konsep ini, sedulur papat bisa diminta bantuan dengan mengaktifkannya dengan doa atau ritual tertentu, atau lebih tepatnya mengajak kerja sama sedulur papat. Sedulur papat Limo Pancer dianggap dapat memberikan pertolongan dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda ingin pergi ke suatu tempat, lalu tiba-tiba bawah alam sadar Anda mengalihkan untuk tidak pergi? Itu semacam warning untuk Anda. Atau Anda hendak dimintai atau dipinjami uang oleh seseorang. Alam sadar Anda ingin memberinya hutang. Nah, lalu tiba-tiba bawah alam sadar Anda meminta untuk tidak memberikan pinjaman kepada orang tersebut. Semacam ada warning untuk Anda, tapi Anda mengabaikan warning itu. Akhirnya kejadian uang Anda tidak balik atau Anda ditipu. Sebenarnya, signal warning-warning itu ada, namun volume besar kecilnya berbeda tergantung kekuatan energinya. Energinya juga memberikan isyarat dan peringatan, serta membimbing untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ada bisikan juga menjauhi hal yang buruk, contoh, Anda hendak maksiat. Ada bisikan-bisikan juga. Tapi Anda mengabaikan, akhirnya volume warningnya meredup. Karena dianggap Anda sudah menerima signal itu. Kalangan masyarakat Jawa meyakini, sedulur papat bisa dimintai bantuan untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan, usaha, dan lainnya, dengan mempertajam energi atau mengaktifkan dengan mantra dan ritual khusus. Orang Jawa banyak meyakini keberadaan sedulur papat Lima Pancer dalam perjalanan hidupnya. Istilah sedulur papat pertama kali diketahui dari suluk Kidung Kawedar, Kidung Sarira Ayu, pada bait ke-41-42. Suluk ini diyakini masyarakat sebagai karya Sunan Kalijaga, sekitar abad 15 atau 16. Konsep ini mengajarkan harmoni antara manusia dengan alam dan spiritualitas. Manusia harus menyadari keberadaan sedulur papat sebagai bagian dari hidupnya, menjaga keseimbangan, dan menjalankan hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Ritual dan tradisi dalam beberapa tradisi Jawa, hubungan dengan sedulur papat dirawat melalui doa, meditasi, atau ritual tertentu. Misalnya, ada tradisi selametan ari-ari, upacara untuk plasenta yang melambangkan penghormatan kepada elemen-elemen ini. Relevansi dalam kehidupan modern. Meskipun konsep ini berasal dari tradisi kuno, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan, seperti menjaga keseimbangan hidup, menghormati alam, dan mengenali hubungan spiritual dalam diri. Bagaimana menurut Anda? Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Fatihnet untuk informasi menarik lainnya.